wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dengan NIM 11820600001 dari kelas 5A Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan metabolisme protein. Struktur dan metabolisme protein. Nah, sebelumnya apa sih itu protein? Protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Untuk struktur protein ada 4, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer protein merupakan polipeptida yang menggambarkan urutan asam amino penyusunnya dan juga jembatan disulfida, itu pun bila ada. Penulisan dapat berupa urutan struktur kimianya atau singkatan nama asam aminonya. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan struktur primer ditambah dengan ikatan hidrogen antar residu asam amino yang berdekatan. Ikatan hidrogen membentuk folding untuk meminimumkan driving force gugus hidrofobik dengan pelarut. Yang ketiga, struktur tersier. Struktur tersier terjadi karena beberapa interaksi rantai samping, menyebabkan struktur polipeptida yang lebih stabil. Interaksi yang terjadi ada ikatan disulfida, ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan juga interaksi ionik. Struktur tersier tersusun oleh satu rantai polipeptida. Struktur tersier terdapat pada protein globular dengan konformasi yang fleksibel untuk menjalankan fungsi biologinya. Yang keempat, struktur kuartener. Struktur kuartener merupakan interaksi antara beberapa polipeptida tersier membentuk protein globular. Protein ini bisa tersusun dari beberapa subunit polipeptida yang sama disebut sebagai protomer, sedangkan oleh subunit berbeda disebut oligomer. Lalu ada sumber protein. Sumber protein ini dapat berasal dari daging-dagingan, telur, susu, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Adapun fungsi protein, yang pertama memfasilitasi reaksi kimia, yang kedua membantu metabolisme tubuh, yang ketiga sebagai sumber energi, yang keempat sebagai pembentuk antibodi, dan yang kelima perbaikan dan pertumbuhan. Selanjutnya, metabolisme protein. Metabolisme protein adalah proses biokimia yang mampu mensintesis dan memecah protein menjadi asam amino melalui proses anabolisme dan katabolisme. Dalam metabolisme protein, terjadi proses pertukaran senyawa atau zat yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup secara kimiawi dengan tujuan untuk membentuk protein dalam tubuh. Proses metabolisme asam amino. Reaksi yang ditunjukkan oleh metabolisme asam amino pada mulanya akan melibatkan proses pemindahan gugus amino yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses mengubah senyawa karbon yang terdapat pada senyawa asam amino. Jadi proses pemindahan gugus asam amino ini terbagi menjadi 2 proses, yaitu proses transaminasi dan proses deaminasi. Berikut ini gambaran umum dari metabolisme protein. Jadi protein dalam makanan akan mengalami proses pencernaan hingga akhirnya berbentuk asam amino yang akan diserap di usus. Asam amino ini akan dibawa melalui peredaran darah menuju ke hati untuk mengalami proses metabolisme, yaitu katabolisme asam amino yang terjadi melalui transminasi dan deaminasi. Produknya nanti berupa amonia dan kerangka karbon. Jika masih dibutuhkan, amonia ini akan digunakan untuk membentuk asam amino yang baru. Namun jika tidak, maka akan dikeluarkan dalam bentuk urea melalui urin. Proses ini terjadi dalam siklus urea. Sementara itu, kerangka karbon yang diperoleh akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi. Selanjutnya, katabolisme protein. Katabolisme protein adalah proses pemecahan protein menjadi asam amino untuk diedarkan ke sel lain dalam tubuh. Terdapat hormon-hormon yang terlibat dalam reaksi katabolisme, yaitu yang pertama, kortisol, membantu mengatur metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Hormon yang dikenal sebagai hormon stres ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang kedua, sitokin.
zat yang mengatur interaksi antar sel dan berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, glukagon. Hormon ini dihasilkan oleh pankreas dan bersama dengan insulin yang berfungsi menjaga kadar gula dalam darah. Yang keempat, adrenalin. Hormon ini dapat meningkatkan detak jantung, menguatkan kontraksi jantung, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Katabolisme asam amino itu terjadi melalui tahapan pemindahan gugus amina, siklus urea, perubahan kerangka karbon, dan siklus asam sitrat. Berikut gambaran umum dari proses katabolisme asam amino. Jadi akan melewati dua jalur siklus, yaitu siklus urea dan siklus asam sitrat. Dalam pemindahan gugus amina itu akan terjadi yang namanya transaminasi dan deaminasi. Jika kita lihat di sini, gugus amina yang dilepaskan dari asam amino itu akan masuk ke dalam siklus urea. Sementara kerangka karbon dari asam amino yang masuk ke dalam siklus asam sitrat. Ini berarti masuk ke jalur utama proses metabolisme. Berikutnya proses transaminasi. Proses transaminasi adalah proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Dalam proses ini, gugus amino akan dipindah ke salah satu dari 3 senyawa keto. 3 senyawa tersebut adalah asam piruvat, oksaloasetat, dan alpha-ketoglutarat. Pada transaminasi terdapat 2 enzim yang mempengaruhi, yaitu glutamat transaminase dan alanin transaminase. Kedua enzim tersebut berperan sebagai katalis dalam reaksi transaminasi. Enzim alanin transaminase adalah enzim yang memiliki ciri khas apabila bertemu dengan asam piruvat alanin, yaitu memiliki sepasang substrat yang tidak ditemukan di asam amino yang lain. Hal ini menyebabkan alanin transaminase secara bebas dapat berubah asam amino menjadi senyawa alanin, dengan pengecualian masih memiliki asam piruvat. Sedangkan enzim glutamat transaminase adalah enzim yang memiliki ciri khas apabila bertemu dengan glutamat ketoglutarat, yaitu memiliki sepasang substrat. Fungsi dari enzim ini adalah untuk merubah asam amino menjadi senyawa asam glutamat. Lalu proses deaminasi. Deaminasi merupakan proses kimiawi pada metabolisme asam amino dengan tujuan melepaskan gugus amina yang berasal dari senyawa asam amino, di mana nantinya gugus amina yang sudah dilepaskan dan diproses akan berubah menjadi amonia. Secara umum, deaminasi terbagi atas 2 proses, yaitu deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Deaminasi oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Pada proses deaminasi oksidatif, asam glutamat yang merupakan hasil akhir reaksi transaminasi akan dikonversi dalam bentuk asam keton yang akan mengalami pergantian gugus amina. Gugus amina ini berubah menjadi keton. Hasil dari proses ini adalah nitrogen dan non-nitrogen. Senyawa non-nitrogen nantinya akan diolah lebih lanjut melalui proses siklus Krebs dan kemudian akan disimpan dalam bentuk glikogen. Deaminasi non-oksidatif adalah proses perubahan serin menjadi asam piruvat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan serin dehidratase. Selain itu, terdapat pula proses perubahan treonin menjadi alpha-ketoburitat yang dilakukan oleh treonin dehidratase. Hasil dari deaminasi non-oksidatif yang berupa asam piruvat akan digunakan dalam proses deaminasi oksidatif. Berikut gambaran umum dari siklus urea. Secara keseluruhan, mulai dari awal glutamat masuk ke dalam mitokondria. Yang berwarna abu-abu itu adalah daerah mitokondria. Posisinya ada di dalam sel hati. Kemudian produk akhirnya yang berupa urea dia berada di sitosol. Reaksinya NH4+ yang dihasilkan dari deaminasi akan diubah menjadi karbon fosfat dan mengikuti siklus urea sehingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan dalam urin. Ada beberapa hewan yang mengeluarkan amonia atau amina yang dalam bentuk yang lain. Kalau pada mamalia itu mengeluarkannya dalam bentuk urea. Tapi kalau misalnya pada ikan
mereka mengeluarkan dalam bentuk amonia langsung. Sedangkan kalau pada apes atau burung, dan mereka mengeluarkan dalam bentuk asam urat. Selanjutnya, perubahan kerangka karbon. Kerangka karbon dari asam amino yang telah mengalami pemindahan gugus akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sesuai dengan jenis awal asam amino asalnya. Selanjutnya, anabolisme protein. Anabolisme protein adalah pembentukan ikatan peptida antar asam amino untuk menghasilkan protein. Anabolisme protein terjadi di ribosom. Hampir semua sel di dalam tubuh diantar oleh DNA dan RNA. Anabolisme berarti berbicara mengenai sintesis. Ini jalurnya bagaimana asam amino itu bisa disintesis. Jadi asam-asam amino itu selain diperoleh dari makanan, terutama yang non-esensial, itu bisa juga diperoleh dari jalur sintesis senyawa-senyawa, antara baik itu pada glikolisis maupun siklus asam sitrat. Kalau misalnya 3 fosfogliserat di sini, ini berarti contoh dari senyawa antara glikolisis. Kemudian di sini ada oksaloasetat, alpha ketoglutarat. Berarti itu contoh dari senyawa antara dari siklus asam sitrat. Biosintesis protein terjadi dalam 2 tahap utama. Yang pertama, transkripsi, yaitu proses penyalinan DNA menjadi RNA, di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA. Yang kedua, translasi, proses penerjemah molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Berikutnya komponen dalam translasi. Yang pertama, ribosom, tersusun dari protein dan molekul RNA yang dikenal dengan rRNA. Yang kedua, rRNA, salah satu jenis RNA yang berfungsi sebagai penyusun ribosom. Yang ketiga, mRNA, molekul RNA yang menyandi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi protein. Yang keempat, tRNA, transfer RNA, yaitu molekul RNA yang berperan dalam membawa asam amino yang akan digabungkan dalam membentuk protein. Dan yang kelima, asam amino, monomer penyusun suatu protein, di mana asam amino ini yang akan digabungkan dari satu asam amino dengan asam amino lainnya, membentuk ikatan peptida hingga terbentuk protein. Berikutnya tahapan translasi. Yang pertama, aktivasi asam amino. Yang kedua, inisiasi translasi. Yang ketiga, elongasi translasi. Yang keempat, terminasi translasi. Dan yang kelima, pengolahan pasca translasi. Yang pertama, aktivasi asam amino, yaitu pembentukan aminoasil tRNA dari asam amino dan tRNA dengan bantuan aminoasil tRNA sintetase dan menggunakan ATP. Yang kedua, inisiasi translasi. Subunit ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator khusus. Subunit ribosom kecil melekat pada tempat tertentu di ujung 5 dari mRNA. Pada arah ke bawah dari tempat pelekatan ribosom, subunit kecil pada mRNA terdapat kodon inisiasi AUG yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi. Yang ketiga, elongasi translasi. Asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Kodon mRNA pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang baru masuk yang membawa asam amino yang tepat. Molekul rRNA dan subunit ribosom besar berfungsi sebagai enzim, yaitu mengkatalisis pembentukan ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida yang memanjang ke asam amino yang baru masuk. Yang keempat, terminasi translasi. Terminasi terjadi ketika telah mencapai kodon stop pada sisi A, sehingga yang akan masuk dalam ribosom adalah release factor. Kemudian, ikatan tRNA dan mRNA akan terhidrolisis yang menyebabkan polipeptida juga terlepas. Selanjutnya diikuti pembongkaran kompleks ribosom. Dan yang kelima, pemrosesan pasca translasi. Setelah selesai disintesis, protein yang terbentuk akan mengalami proses lebih lanjut agar dapat berfungsi dengan baik. Proses ini disebut dengan folding, membentuk struktur 3D yang sempurna. Beberapa proses pasca translasi yang terjadi diantaranya yaitu
asetilasi ujung N, metilasi pada residu lisin, hidroksilasi, karboksilasi, penambahan asam lemak, penambahan dan pelepasan gugus fosfat, dan glikosilasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.